Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kumpulan soal fungsi inverse. Jadi, secara garis besar, inverse itu adalah kebalikan. Kalau kita mau mencari fungsi inverse, berarti kita mau mencari nilai X yang ada pada fungsi awal. Berarti, pada soal nomor 1, kalau kita punya bentuk fx sama dengan 2x plus 3, dan kita mau mencari fungsi inverse-nya, maka kita pindahkan semua ruas atau semua angka sehingga hanya tersisa X saja. Jadi langkah awal kita tulis kembali soalnya 2X plus 3. Ini kita misalkan dengan huruf apapun bebas ya. Mau pakai X, Y ataupun P boleh. Yang terpenting kita sisakan X yang ada di soal. Berarti kalau seperti ini, yang harus pertama kita pindah adalah 3-nya terlebih dahulu. Jadi harus dipindah, bisa penjumlahan ataupun bisa pengurangan terlebih dahulu. Dan pengertian inverse tadi itu kan adalah kebalikan. Kalau 3-nya plus, berarti kebalikan dari plus adalah minus. Maka kita punya X min 3. Ingat, kita tadi butuh hanya X-nya saja. Karena depannya masih ada 2X, ini kan 2 kali X atau perkalian ya awalnya. Kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Jadi kita punya X-nya adalah X min 3 per 2. Nah, seperti ini saja sudah boleh. Kalau misal soalnya mau disederhanakan lagi, jawabannya mau disederhanakan lagi juga boleh. Ini kan di depan X secara nggak langsung ada angka 1. Jadi bisa ditulis 1 per 2X. Yang belakangnya ini kan 3, bawahnya 2. Bisa disederhanakan menjadi 3 per 2. Jadi menggunakan jawaban atas boleh. Jika di pilihan ganda belum ada, gunakan jawaban yang bawah juga boleh. Oke, sekarang untuk yang B. Yang B diminta adalah F inverse 1. Nah, inti dari F inverse 1 berarti kan pertama kita cari fungsi inverse-nya dulu. Nah, sebelumnya tadi sudah kita dapatkan fungsi inverse-nya. Kemudian X-nya diganti dengan angka dalam kurung. Berarti X-nya diganti dengan 1. Kita gunakan fungsi yang ini ya. Berarti X min 3 per 2. X-nya langsung diganti 1. Jadi 1 min 3 dibagi 2. Kita punya min 2 per 2. Atau dapat hasilnya adalah min 1. Nah, untuk yang B, ini pun sama. Kita pindahkan semua ruas sehingga hanya tersisa X yang ada pada soal. Berarti pertama, 1-nya dulu yang harus dipindah. Jangan lupa ya, plus minusnya yang harus dipindah terlebih dahulu. Berarti 3X sama dengan X. Nah, yang min 1 pindah berubah jadi plus 1. Kemudian ini masih ada 3-nya. Ini kan perkalian. Pindah, kita rubah menjadi pembagian. Nah, seperti ini sudah dapat inverse-nya. Atau kalau misal pilihan ganda dan di pilihan gandanya belum ada, bisa kita rapikan kembali. Dipisah satu-satu ya. Di depan X ini kan ada angka 1. Berarti 1 per 3X. Belakangnya pisah juga. Berarti 1 per penyebutnya samain 3. Untuk yang pertanyaan B, F inverse 2. Nah, ini sama seperti konsep nomor 1. Ketika kita sudah punya inverse-nya, kita bisa langsung masukkan nilai X-nya ke dalam soal. Kita gunakan fungsi inverse yang atas saja. Berarti X plus 1 per 3. X-nya langsung kita ganti dengan 2. Berarti 2 plus 1 per 3. Atau kita punya 3 bagi 3. Hasilnya adalah 1. Oke, untuk yang nomor 4. Ini pun sejenis. Kita butuh hanya X yang ada di soal. Berarti awalnya 4 min 2X. Nah, ini pindahkan pertama kali adalah 4-nya. Jadi sekali lagi, yang pindah pertama kali adalah plus minusnya terlebih dahulu. 4-nya kan plus, pindah berubah jadi minus. Kemudian ini min 2, pindah berarti kita bagi. Maka kita punya X min 4 dibagi min 2. Oke, ini adalah inverse-nya. Kalau mau disederhanakan seperti tadi, boleh. Berarti F inverse X sama dengan, ini ingat sama kayak tadi ada angka 1 ya. Berarti min 1 per 2X
Belakangnya min 4 per min 2. Min 4 bagi min 2. Min bagi min kan hasilnya plus. 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, seperti ini juga boleh. Untuk pertanyaan yang B, F inverse 0. Nah, F inverse 0 berarti nilai X-nya pada fungsi inverse diganti dengan angka 0. Oke, kita pilih fungsi yang atas saja. Jadi inverse-nya adalah X min 4 per min 2. X-nya langsung kita ganti dengan 0. Jadi kita punya min 4 per min 2 atau dapat positif 2. Untuk nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini pun sama konsepnya masih. Kita pindahkan semuanya sehingga hanya tersisa X-nya saja. Berarti 6 plus 5X sama dengan X. Pindahkan dulu 6-nya berarti. Berarti 5X sama dengan X min 6. Jangan lupa 6-nya positif. Pindah berubah jadi negatif. Kemudian ini masih ada 5-nya. Maka 5-nya harus kita pindah. Jadi X sama dengan X min 6 per 5. Oke, ini sudah dapat inverse-nya. Atau seperti tadi, kalau mau disederhanakan boleh. Berarti kita punya 1 per 5 X min 6 per 5. Untuk yang B, F inverse 2. Berarti kita lihat fungsi inverse-nya sudah ada. X-nya tinggal diganti dengan dalam kurung, yaitu diganti 2. Berarti awalnya X min 6 per 5. X-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 min 6 per 5. Atau dapat min 4 per 5. Oke, untuk yang nomor 5. Jika fx sama dengan 8 min 1 per 2x, maka tentukanlah inverse-nya. Oke, ini konsepnya sama. Kita butuh hanya x-nya saja. Berarti yang harus pertama dipindah adalah 8-nya, yaitu plus minusnya. Nah, 8 ini kan plus. Pindahin berubah jadi minus. Jadi x minus 8. Berikutnya yang harus pindah adalah min setengahnya. Karena ini kan perkalian. Pecahan kalau pindah berubah jadi dibalik. Jadi yang awalnya min 1 per 2 pindah ruas, maka jadi 2 per 1. Minnya jangan lupa. Dan ini kan perkalian dengan plus minus, maka kasih buka kurung. Yang artinya nanti setiap angka harus dikalikan. Jadi min 2 kali X, kita punya min 2X. Min 2 kali min 8, kita punya plus 16. Oke, ini adalah fungsi dari inverse-nya. Oke, untuk yang nomor 6. Nah, kalau pada soal nomor 6, ini adalah suatu bentuk inverse pecahan. Bentuk umumnya kita harus kenali terlebih dahulu. Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Nah, ini adalah bentuk fungsi pecahan. Terus kalau kita mau mencari fungsi inverse-nya, F inverse X sama dengan A dan D-nya tukeran tempat. Yang D-nya plus pindah berubah jadi min dx plus B per Cx yang A-nya plus berubah jadi minus. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau kalian lihat, ini antara A dan D tukar tempat. Yang D-nya di bawah pindahin ke atas. Yang A-nya di atas pindahin ke bawah. Selain tukar tempat, kalau kalian lihat, ini tandanya juga berubah. Oke, sekarang kita coba untuk soal nomor 6. Di soal nomor 6, kita punya 6x min 7 per 2x plus 4. Nah, jika menggunakan konsep yang tadi, ini A dan D-nya tukar tempat. Dan jangan lupa tandanya dirubah. Berarti yang awalnya 4-nya positif, pindah berubah menjadi negatif 4. Belakangnya tetap ditulis seperti biasa. Terus 2x-nya sama, tetap ditulis seperti biasa. 6-nya jangan lupa taruh di bawah karena tukar tempat dan tandanya diganti. Oke, ini untuk yang nomor 6. Jadi cukup A dan D-nya tukeran tempat dan
tandanya diganti, gunakan rumus yang ini. Kalau untuk yang B, F inverse 2. Nah, konsepnya sama, masukkan 2 ke dalam fungsi inverse-nya. Inverse-nya udah kita dapatkan di atas, maka X-nya bisa langsung kita ganti dengan 2. Berarti min 4 kali 2 min 7 per 2 kali 2 min 6. Berarti kalau dari sini bisa kita hitung min 8 dikurang 7. Berarti dapat min 15. Bawahnya 2 kali 2 4, 4 dikurang 6. Kita punya min 2. Min dengan min hasilnya plus, maka bisa kita lengkapi 15 per 2. Oke, untuk yang nomor 7, ingat tadi bentuknya harus AX plus B, CX plus B. Yang artinya apa? A sama C-nya itu harus di depan. Jadi depannya itu haruslah yang mempunyai nilai X. Nah, kalau di soal nomor 7, X-nya ini kan masih di belakang nih. Maka langkah pertama, jangan diinversin dulu, tapi fungsinya kita rapihkan bentuknya sesuai dengan rumus, yaitu X-nya harus di depan. Tandanya jangan ada yang dirubah. Oke, sekarang bentuknya sudah sama seperti rumus. Kalau sudah sama, baru bisa diinverskan. Cara nginversin sama ya, A sama D-nya tukeran tempat. Tandanya berubah. Berarti ini kan D-nya min 3. Tukar tempat ke atas. Jadi positif 3X plus 1 dan 2X itu dia dirubah. Terus ini kan 1. Tukar tempat, berarti satunya positif pindah jadi minus 1. Nah, ini adalah fungsi inverse-nya. Terus kalau yang diminta F inverse 1, berarti nilai X-nya kita ganti dengan 1. Berarti 3 kali 1 tambah 1 per 2 kali 1 dikurang 1. Berarti kita punya ini 4 per 1 ya, atau dapat 4. Oke, untuk yang nomor 8. Nah, untuk yang nomor 8 konsepnya sama. Intinya harus seperti bentuk rumus. AX plus B, CX plus D. Nah, kalau di nomor 8, ini kan depannya seharusnya ada X, tapi X-nya nggak ada. Maka, langkah pertama dirapiin dulu fungsinya. Kalau X-nya nggak ada, secara nggak langsung itu kan X-nya adalah 0. Jadi 0X plus 5 per 3X min 1. Jadi sekali lagi, X-nya di sini nggak ada, maka secara nggak langsung adalah 0X. Oke, kalau sudah kita rapikan, baru bisa kita inverskan. Berarti tadi ya, untuk inverse-nya itu kan adalah min D, jadi tukar tempat. Terus A-nya tukar tempat. Min 1 awalnya pindah ke atas jadi positif 1X plus 5 per ini 3X. 0-nya pindah jadi min 0. Oke, ini kalau kita rapihkan, ingat ya, 0 itu kan dianggap tidak ada. Berarti sama saja X plus 5 per 3X. Karena 0-nya tidak kita tulis atau tidak kita anggap. Nah, untuk yang nomor 9 sama. Tetap harus AX plus B per CX plus D. Nah, seharusnya kan di belakang AX ini adalah suatu angka, yaitu B ya. Nah, tapi karena belum ada, maka bisa kita rapihkan dulu menjadi Fx sama dengan 2X plus 0 per, nah ini X-nya belum di depan, depankan dulu, min 3X plus 4. Jadi bentuknya kita buat seperti rumus, yaitu AX plus B per CX plus D. Oke, dari sini bisa kita cari inverse-nya terlebih dahulu. Ini kan 4-nya plus. Tukar 4 maka jadi minus 4X plus 0. Bawahnya min 3X, 2-nya positif, pindah berubah jadi negatif 2. Nah, jangan lupa kalau 0 itu kan dianggap tidak ada. Maka 0-nya boleh kalau tidak kita tulis. Maka kita punya 4X min 4X per min 3X min 2. Oke, untuk yang B, kalau yang diminta nilainya adalah F min 4, F inverse 4, maka nilai X-nya langsung kita ganti dengan angka 4. Berarti kita punya min 4 kali 4 per min 3 kali 4 min 2.
Oke, ini kalau kita hitung berarti kita punya min 16 penyebutnya. 3 kali min 4 dapat min 12 kali 2, kurangkan lagi dengan 2. Min 12 kurang 2 berarti dapat min 14. Minnya boleh dicoret. 16 sama 14 bisa dibagi 2. Jadi 8/7. Oke, untuk yang nomor 10, ini konsepnya masih sama. Harus AX plus B per CX plus D. Maka seharusnya kan di sini ada suatu X. Kalau belum ada, maka bisa kita rapihkan dulu menjadi 3X plus 4 per 0X min 2. Nah, dari sini bisa kalau kita rubah atau langsung cari inverse-nya ya. Berarti D-nya jangan lupa tukar tempat, yang awalnya min berubah jadi plus 2X plus 4. Ini tetap 0X. Nah, 3-nya berubah jadi min A. Yang awalnya plus 3 berubah jadi min 3. Sama seperti tadi, kalau 0 maka ini tidak usah ditulis. Maka kita punya inverse-nya seperti ini. Nah, yang diminta untuk F inverse dari min 1. Berarti nilai X-nya langsung kita ganti dengan min 1. Oke, kita masukkan 2 kali min 1 plus 4 per bawahnya min 3. Ini kan kalau kita hitung min 2 plus 4. Berarti kita punya 2 per min 3. Oke, untuk yang nomor 10. Untuk nomor 11. Nah, untuk nomor 11 bentuknya adalah ini suatu fungsi akar. Kalau fungsi akar diinverskan, konsepnya sama. Kita intinya harus mencari fungsi atau nilai X-nya yang di dalam kurung akarnya ini. Berarti akar 3X plus 4, kita misalin lagi tadi pakai X. Ingat, kita butuh X yang di dalam akar. Kalau seperti ini, yang pindah berarti pertama kali adalah akar kuadratnya. Nah, akar kuadrat pindah, berarti kan ingat kebalikan akar kuadrat adalah jadi pangkat 2. Kalau sudah seperti ini, baru 4-nya pindah. Sama seperti tadi ya, yang pindah adalah plus ataupun minusnya. Jadi X kuadrat plus 4 pindah berubah jadi min 4. Nah, kemudian ini 3-nya perkalian pindah. Berarti kita bagi jadi X kuadrat min 4 per 3. Oke, ini adalah fungsi inverse-nya. Kemudian untuk bentuk yang B, yang B ini adalah F inverse 3. Nah, kalau seperti ini berarti kita masukkan ke dalam fungsi inverse-nya. Tadi kita sudah punya fungsi inverse-nya adalah X kuadrat min 4 per 3. Maka X-nya langsung ganti menjadi 3 pangkat 2 min 4 per 3. Oke, kita hitung 9 min 4. Berarti kita punya 5. Bawahnya per 3. Untuk nomor 12. Nah, di dalam akar ini ada sambungannya lagi, yaitu min 1. Prinsipnya sama. Kita harus cari nilai X yang ada di dalam akar yang ini. Berarti kalau kita coba cari inverse-nya, X plus 5 min 1. Ini pindahin yang satunya dulu. Nah, min 1 pindah berarti kan berubah jadi plus 1. Maka kita punya X plus 1. Jika sudah, nah ini akar kuadratnya pindah berarti kan jadi pangkat 2. Berarti X plus 5 sama dengan X plus 1 pangkat 2. Oke, ini pangkat 2-nya kita rapihkan dulu. Berarti cara menghitungnya jangan lupa. Pertama yang depan dikuadratin. Terus depan kali belakang selalu kali 2. X kali 1, 1X. 1X kali 2 berarti plus 2X. Kemudian yang belakang satunya pangkatkan 2. Jadi tetap 1. Oke, kalau udah ini 5-nya plus, pindahin dulu. Berarti kan berubah jadi minus. Sehingga X sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 min 5. Nah, X itu kan udah dapat yang mau kita cari. Maka bisa langsung berubah jadi F inverse. Berarti F inverse-nya adalah X kuadrat plus 2X min 4. Nah, kalau yang B, ketika diminta F inverse 0, berarti sama ya. Fungsi inverse-nya udah dapat, X-nya langsung diganti dengan 0. Berarti 0 kuadrat plus 2X, 2 kali 0, kemudian min 4. 0 tambah 0 kurang 4, berarti kan dapat min 4. Oke, untuk yang nomor 13.
Nah, untuk nomor 13, ini tahapannya sama. Yang kita butuhkan adalah nilai X yang ada di soal. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pemisahan terlebih dahulu. Kemudian yang pindah pertama adalah plus minusnya dulu, berarti plus 3-nya pindah. Jadi akar kuadrat 2x min 1 sama dengan x min 3. Langkah berikutnya ini kan akar kuadrat. Nah, akar kuadrat pindah berubah jadi pangkat 2. Berarti kita punya x min 3 pangkat 2. Nah, cara ngitungnya sama. Kita mulai tadi ya dari depan dulu. Berarti pertama yang depan yaitu x dipangkatkan 2 dapat x kuadrat. Langkah berikutnya yang depan kali yang belakang selalu kali 2. Berarti x kali min 3, min 3x, min 3x kali 2. Berarti kita punya min 6x. Kemudian yang belakang min 3 pangkat 2, berarti kita punya positif 9. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya yang pindah adalah min 1-nya. Sehingga tersisa 2x sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. Min 1 pindah berubah jadi plus 1. Oke, kita lanjut. Kita punya 2x sama dengan x kuadrat min 6x plus 10. Nah, ini masih ada 2x, maka ini kan perkalian. Pindah kita bagi. Berarti x kuadrat min 6x plus 10 per 2. Nah, ini kan udah dapat x-nya, maka ini adalah f inverse-nya. Jadi fungsi f inverse-nya kita punya yaitu x kuadrat min 6x plus 10. Atau seperti tadi ya, kalau mau dipisah satu-satu boleh. Di depan x kuadrat adalah 1. Berarti 1 per 2 x kuadrat. 6 bagi 2, berarti kita punya min 3x. 10 bagi 2 kita punya 5. Seperti ini juga boleh. Nah, untuk yang f inverse 1, maka konsepnya sama, x-nya dimasukkan ke fungsi inverse. Kita gunakan inverse yang atas saja. Berarti x-nya ganti 1. Jadi 1 kuadrat min 6x. 6 kali 1 plus 10. Berarti dari sini kita punya 1 min 6 plus 10. Berarti min 5 plus 10. Kita dapat positif 5. Oke, untuk nomor 13. Nah, untuk nomor 14, kita punya dua fungsi yaitu fx dan gx. Untuk yang A, kalau kita mau mencari f komposisi g inverse. Nah, yang harus kita lakukan adalah cari komposisinya dulu. Berarti kita cari nilai dari f komposisi g-nya terlebih dahulu. Oke. Kalau yang A, f komposisi g, jangan lupa tulis fungsi yang depan dulu. Berarti f-nya kita tulis terlebih dahulu. F-nya kan adalah x min 3. Langkah berikutnya jangan lupa setiap nilai x diganti dengan yang belakang. Belakangnya itu kan g, maka x-nya kita ganti dengan g. Jadi 2x plus 4 min 3. Atau dapat 2x plus 1. Nah, seperti ini. Ini adalah f komposisi g-nya. Berarti kalau yang diminta f komposisi g inverse, nah dari fungsi komposisi yang tadi kita bisa inverse-kan. Konsepnya sama seperti yang di atas. Intinya kan kita mau mencari x-nya saja. Maka plus 1-nya pindah dulu. Sehingga 2x sama dengan x min 1. Ini perkalian pindah kita bagi. Jadi x min 1 per 2. Nah, ini kan sudah dapat x yang ada di soal. Maka ini adalah nilai dari f komposisi g inverse. Nah, kalau untuk yang B, ini juga sama. Berarti kan kalau kita coba pahami untuk yang B, kita punya G komposisi F inverse komposisi 2. Nah, ini berarti kita butuh G komposisi F-nya dulu. Berarti untuk yang B, kita cek G komposisi F-nya berapa. Jangan lupa, kalau G komposisi F, berarti yang ditulis fungsi yang depan dulu. Berarti G-nya dulu, yaitu 2x plus 4. Kemudian, nilai X-nya kita ganti dengan fungsi yang belakang. Berarti X-nya kita ganti dengan fungsi F. Jadi 2 kali X min 3 plus 4. Nah, ini kali ke dalam.
Berarti 2x kali ke dalam min 6 terus tambah 4. Jadi dapat min 2. Oke, ini adalah G komposisi F-nya. Nah, berarti kalau G komposisi F inverse-nya yang tadi 2x min 2 kita pindah semua sehingga hanya tersisa x-nya saja. Oke, min 2-nya dulu pindah, berarti kan jadinya plus 2. Ini perkalian pindah kita bagi ya, jadi x plus 2 per 2. Oke, ini adalah fungsi dari inverse-nya. Nah, tapi ternyata yang diminta di soal adalah 2. Maka ketika sudah dapat fungsi inverse-nya, 2-nya masukkan ke dalam x-nya. Jadi 2 plus 2 per 2, atau 4 bagi 2 kita punya 2. Oke, untuk nomor 15. Di nomor 15 sama ada F komposisi G inverse. Nah, berarti konsepnya seperti tadi, yang harus kita tulis adalah fungsi yang depannya dulu, yaitu fungsi F ya. Berarti kan kalau kita tulis fungsi F-nya, kita punya FOG-nya dulu. Oke, fungsi F-nya dulu berarti kita punya 2x min 5. Kemudian jangan lupa x-nya diganti dengan fungsi yang belakang, berarti x-nya diganti dengan si G. Berarti 2 kali ini 1 per 3x plus 1 min 5. Jangan lupa, kalau angka biasa sedangkan sampingnya adalah suatu pecahan, maka kalikan silang. Jadi 5-nya ikut dikali 3x plus 1 per 3x plus 1. Nah, sekarang penyebutnya kan udah sama. Kalau penyebutnya udah sama, cukup tulis sekali saja, yaitu 3x plus 1-nya. Terus lebihnya ini kalikan, 2 kali 1 kita punya 2. Ini kan min 5 kali 3x jadi min 15x. Min 5 kali 1 dapat min 5. Oke, ini kalau kita rapihkan dulu berarti min 15x. 2 dikurang 5 berarti min 3 per 3x plus 1. Oke, ini baru F komposisi G-nya. Berarti kalau F komposisi G inverse, nah ini A sama D-nya tukeran tempat. Ini kan min 15. Ini kan satunya positif, pindahin. Jadi min 1x min 3 per 3x min 15-nya pindah jadi plus 15. Oke, ini adalah fungsi FOG inverse. Nah, untuk nomor 16. Kalau seandainya ada F inverse komposisi G inverse. Nah, kalau bentuk soal seperti ini, ada sifat yang harus kita kenali terlebih dahulu. Jadi sifat 1, kalau kita punya F komposisi G inverse, ini bisa dirubah menjadi G inverse komposisi F inverse. Sifat yang kedua, kalau kita punya G komposisi F inverse, ini bisa dirubah menjadi F inverse komposisi G inverse. Jadi kesimpulannya apa? Kalau inverse boleh dibalik. Oke, berarti untuk yang A, ini kan F inverse komposisi G inverse, berarti mirip seperti sifat yang bawah, dimana yang harus kita cari adalah G komposisi F inverse-nya dulu. Oke, ini untuk yang A ya. Jadi gunakan sifat sehingga kita punya G komposisi F inverse. Nah, caranya sama kayak di atas, kita cari G-nya dulu. G-nya kita punya 2x plus 2x-nya kita ganti dengan fungsi yang belakangnya, itu fungsi F. Berarti 2 kali x-nya ganti 3x min 1, kemudian plus 2. Ini kali ke dalam 6x min 2 plus 2, atau dapat 6x. Nah, ini adalah G komposisi F-nya saja. Kan yang mau kita cari adalah G komposisi F inverse. Nah, bagaimana kalau seandainya 6x? Ya, kebalikan dari 6x, ini kan kita butuh x-nya aja, jadi 6-nya pindah. Atau kita dapat x sama dengan x per 6 ya. Jadi ini adalah inverse-nya nih. Jadi G komposisi F inverse nilainya adalah x per 6. Oke, untuk yang B, ini juga sama. Ada G inverse komposisi F inverse, berarti pakai sifat yang pertama. Kita rubah menjadi F komposisi G inverse. Berarti kita cari FOG-nya dulu. Untuk F komposisi G inverse, kita cari F komposisi G-nya dulu.
Berarti yang ditulis adalah fungsi yang depan, yaitu f-nya dulu. F-nya 3x min 1. X-nya ganti dengan fungsi yang belakang. Berarti 3 kali X-nya ganti dengan G ya, yaitu 2x plus 2, belakangnya min 1. Ini kali ke dalam, 3 kali 2, 6x. 3 kali 2 plus 6, belakangnya kita punya min 1. Nah, kalau ini sudah, kita bisa hitung dulu 6x plus 5. Oke, ini adalah F komposisi G-nya. Berarti untuk mendapatkan F komposisi G inverse, jangan lupa rubah tanda. Yang awalnya 6x plus 5, kita butuh X-nya aja. Jadi plus 5, pindahin dulu jadi min 5. Terus terakhir ini kan X-nya perkalian, pindah kita bagi jadi X min 5 per 6. Oke, untuk yang nomor 16 sudah dapat inverse-nya. Untuk nomor 17. Nah, di soal nomor 17 ini sama, berarti bisa kita gunakan sifatnya. Kalau ada F inverse komposisi G inverse, ini sama saja seperti F komposisi G inverse. Berarti seperti tadi, yang kita butuhkan adalah FOG-nya dulu. Nah, kalau FOG, berarti kan yang harus kita tulis adalah fungsi F-nya dulu. Fungsi F-nya 2x min 1 per, ingat, inverse pecahan harus di depan, min 4x plus 3. Oke, jadi sekali lagi, tulis fungsi F-nya dulu. Kemudian nilai X-nya diganti dengan fungsi belakangnya. Berarti kita ganti dengan G. Maka bisa kalau kita masukkan, ini 2 kali G-nya X plus 2 min 1 per bawahnya min 4 kali X plus 2 kemudian plus 3. Nah, dari sini kan kita kali ke dalam dulu. Berarti kita punya untuk FOG-nya 2 kali X, 2X, 2 kali 2 plus 4. Belakangnya min 1, jadi tinggal plus 3. Yang bawahnya min 4 kali X, min 4X. Min 4 kali 2, min 8 tambah 3, maka kita punya min 5. Oke, ini adalah untuk FOG-nya dulu. Kalau yang diminta F komposisi G inverse, berarti gunakan sifat yang tadi. A sama D-nya tukeran tempat. Ini kan min 5, berubah jadi plus 5x plus 3, bawahnya min 4x, 2-nya plus, pindah jadi minus. Oke, ini untuk nomor 17. Nah, kalau untuk nomor 18, ini bentuk inverse dari suatu bentuk persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat bentuknya itu kan adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, untuk inverse-nya kita bisa gunakan rumus, ingat rumus SMP ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4A dikali buka kurung C min X tutup kurung per 2A. Oke, ini adalah untuk rumus inverse dari persamaan kuadrat. Berarti kan kita tinggal nyamain ABC-nya aja. Kalau kayak gini, berarti A-nya di depan X kuadrat. Berarti A-nya adalah 1. B-nya adalah yang di depan X. Berarti B-nya adalah min 6. C-nya adalah yang konstanta atau tanpa huruf X ya. Berarti C-nya adalah 13. Nah, dari sini tinggal kita masukkan min B. Berarti min B-nya tadi min 6 plus minus akar B kuadrat. Berarti min 6 pangkat 2 min 4AC, A-nya 1, ini C-nya 13, jangan lupa min X. Ini memang seperti ini sudah dari rumus ya untuk yang min X ya. 2A, 2 kali 1. Oke, untuk yang ini kita hitung dulu, min 6 kali min, jadi dapat plus 6, sampingnya ini akar kuadrat, 6 pangkat 2, 36, min 4 kali 3, min 12, min 4 kali min X, jadi plus 4x, penyebutnya adalah 2. Ini kita rapihkan lagi, berarti kita punya 6 plus minus akar, nah ini 36 dikurang 12, kita punya 24 plus 4x, bawahnya per 2. Oke, ketika sudah seperti ini, berarti 24 dengan 4 ya, 24 dengan 4 ini kan bisa kalau kita sederhanakan. Jadi cari FWB ataupun angka terbesar yang bisa membagi 24 dan 4, yaitu angka 4. Maka depannya tetap, nah ini 4-nya keluar dalam bentuk akar, terus sampingnya adalah hasil baginya. Jadi 24 dibagi 4
kita punya 6. 4x dibagi 4 masih tersisa 4-nya kan coret, jadi tersisa x-nya saja. Terus kita bagi 2. Nah, dari sini kita punya ya 6 plus minus akar 4 itu kan 2. Akar 6 plus x, bawahnya per 2. Nah, kalau udah kayak gini, ingat ketika plus minus itu bisa kalau dibagi. Jadi cara ngebaginya harus dua-duanya. Jadi 6 bagi 2 dapat 3. Terus 2 bagi 2 juga ya, berarti dapat 1. Atau langsung 6 plus x ya. Seperti ini inversenya. Oke, nomor 19. Ini sama. Kita berpatokan dengan fungsi inverse kuadrat. Berarti ini yang kita gunakan. Kita tentukan dulu ABC-nya. Berarti A-nya adalah 1, B-nya min 4, C-nya adalah 10. Oke. Masukkan ke rumus min B. Berarti min 4 plus minus akar B kuadrat. Berarti min 4 pangkat 2 sampingnya. Min 4AC, min 4 kali A-nya 1 kali C-nya adalah 10 min X. Oke. Bawahnya per 2A. 2 kali 1. Oke, dari sini bisa kita hitung dulu. Min ketemu min berarti jadinya plus 10. Kemudian plus minus. Nah, akar 4 pangkat 2 berarti kan dapat 16. 4 pangkat 2 16. Terus yang ini min 4 kali 1 min 4 kali 10. Jadi min 40. Min 4 kali min X jadi plus 4X. Penyebutnya adalah per 2. Oke, dari sini kita punya 10 plus minus ini 16 dikurang dengan 40. Maka kita punya itu di angka minus 24. Nah, kemudian ini plus 4x per 2. Ini sama seperti yang di atas. 24 dengan 4. FPB-nya itu KPK-nya itu kan adalah 4 ya. Jadi akar 4-nya keluar. Akar 24 min 24 dibagi 4 berarti min 6. 4x bagi 4 sisanya tinggal x, bawahnya per 2. Oke, dari sini akar 4 itu kan 2. Jadi 10 plus minus 2 akar x-nya duluan boleh ditukar x min 6 per 2. Nah, ini bisa dibagi 2. Berarti kita dapat 5. 2 bagi 2 coret dapat 1. Sisanya x min 6. Berarti untuk F inverse-nya kita punya 5 plus minus akar x min 6.